Trauma MLM itu adalah wajar ya teman-teman ya. Wajar kalau Anda namanya bisnis itu pasti banyak yang gagal, ada yang sukses, ada yang untung, ada yang rugi. Itu sebuah bisnis. Jangankan MLM, bisnis konvensional pun sama. Semuanya sama. Jadi kita kembali ke dasarnya untuk berbisnis itu apa? Bisnis itu penuh dengan resiko, penuh dengan liku-liku, penuh dengan jalan yang berlubang. Nah, jadi nggak ada langsung bus itu Anda sampai ke puncak kesuksesan, itu nggak ada. Jadi paling penting Anda ketika jalankan bisnis atau MLM itu saran dari saya, dapatkan ilmunya, tingkatkan skill Anda melalui bisnis tersebut. Jadi tingkatkan skill Anda, ilmu Anda dari bisnis yang Anda ikuti, MLM ataupun reselleran atau dropship, itu macam-macam ya. Nah, seperti itu. Bagi sama seperti saya dulu, saya banyak mendapatkan hasil perubahan ya, maksudnya bukan materi ya ini ya. Jadi hasil dari saya join di bisnis, banyak bisnis, pengalaman di MLM sekitar 11 tahun itu saya dapatkan, saya cari ilmunya, saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu saya terapkan di bisnis konvensional. Nah, saat ini yang saya memang banyak yang MLM yang menawari saya, tapi belum, saya memutuskan bukan untuk join, tapi saya ingin karena apa? Banyak MLM bermunculan, tapi sudah banyak MLM juga yang kukut gulung tikar, karena owner-owner yang sebelumnya, owner-owner yang sudah banyak join di MLM, leader-leader terutama, ini mendirikan MLM sendiri. Tapi disitulah tantangannya, banyak orang yang ingin punya MLM sendiri, ingin menjadi owner, tapi mereka belum meningkatkan skill, kualitas mereka untuk mempunyai bisnis sendiri. Lebih enak join member. Karena apa? Ya karena nggak memikirkan macam-macam, nggak mikirin karyawan, website, terus programmer, IT, intinya nggak membayar banyak mitra. Nah, itu banyak tim. Nah, itu karena di sini trauma MLM ini orang-orang yang banyak yang kecewa ya. Yang kecewa sudah maksimal, tapi mereka ini tidak mendapatkan hasil, ataupun perusahaannya yang nggak kuat, perusahaannya yang kukut, yang gulung tikar. Nah, ini perusahaan yang gulung tikar itu karena mereka belum siap untuk menjadi seorang pengusaha MLM. Nah, itu seandainya di bisnis konvensional, nah misalnya Anda sudah trauma, bisnis konvensional itu juga trauma, Anda akan gagal. Maksudnya gagal ini ketika Anda berhenti, Anda mengalami, ya sudah, itu aja, ilmunya nggak akan bermanfaat. Tapi ketika Anda terus melakukan, terus melangkah, tapi caranya saja yang dirubah. Caranya, misalnya Anda sudah join MLM, pengalaman di MLM, caranya apa? Ya terapkan di konvensional. Misalnya Anda pengalaman di MLM, pengen membuka bisnis owner, tapi Anda punya keahlian, misalnya tadi ini penjual bakso, teman-teman bakso ini sudah pengalaman ya, bikin bakso enak, banyak testimoni yang suka. Nah, akhirnya cobalah dengan ilmu MLM, terapkan. Contohnya yaitu tadi, teman-teman rekrut orang, misalnya dari saudara sendiri. Nah, ini sama kan konsepnya dengan MLM. Nah, konsepnya dengan MLM sama, rekrut orang, jualan bakso, bagi hasil. Nah, seperti itu mereka tanpa bisa mengeluarkan modal untuk bekerja sama dengan Anda, dengan bagi hasil yang bagaimana. Nah, ada tawaran juga ketika nggak pakai modal, Anda cukup jalankan saja. Nah, tapi bagi hasilnya sekian. Nah, itu bisa ditawarkan. Itu konsepnya adalah network. Nah, jaringan. Anda membuka cabang rombong bakso ya, seperti itu. Nah, trauma itu wajar karena itu adalah sebuah
ungkapan kekecewaan atau ketakutan untuk join lagi. Nah, tapi jangan terus Anda coba lawan. Jadi melawan ketakutan itu tadi, melawan istilahnya apa ya? Melawan kekecewaan itu tadi, lawan dan rubah caranya. Seperti itu. Anda bisa belajar seperti saya awalnya di MLM. Saya sekarang lagi menekuni bisnis nah ini digital ya, digital marketing. Saya banyak memberikan solusi buat para pemain network, memberikan solusi dari para reseller ataupun dropship ataupun para UKM untuk mengembangkan usahanya go digital. Nah ini saya awalnya join MLM karena suka. Maksudnya suka ini seneng membantu ya, seneng membantu. Saya ada kebanggaan tersendiri ketika membantu orang lain bisa sampai sukses. Orang lain bisa, awalnya nggak bisa berpenghasilan, bisa berpenghasilan. Awalnya penampilannya biasa, maksudnya. Nah ini dari MLM saya dipelajari untuk berpenampilan paling nggak bersih, nah itu rapi. Nah itu manfaatnya untuk diri sendiri apa? Nah itu akan banyak dilihat orang, terutama yang jomblo. Nah itu, jadi Anda yang jomblo coba belajar dari situ, berpenampilan untuk paling nggak bersih dan rapi. Nah itu. Jadi saya ingin membantu orang lain, saya suka membantu orang lain, memberi solusi orang lain. Itu saya terapkan di bisnis konvensional. Di produk-produk digital. Saya membantu dengan orang ini go digital, UKM bisa go digital dengan mungkin membuatkan landing page, membuatkan bio-link buat mereka untuk go digital. Nah ini terus menata keuangan mereka. Di sini saya edukasi untuk mencatatkan keuangan mereka untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau nggak ada catatan, nggak akan ada kita nggak bisa menilai pengembangan usaha kita sampai mana, seperti itu. Dan kita juga nggak bisa mengembangkan usaha kita. Jadi trauma itu wajar ya, tapi yang paling penting Anda harus berani belajar lagi, harus berani melawan, harus berani mengembangkan diri Anda lagi, merubah caranya, polanya dengan kesenangan Anda. Misalnya seperti saya tadi, saya suka membantu orang. Siapa sih? Karena ada kebanggaan tersendiri. Awalnya orang yang nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong ini bukan nggak berani ngomong di depan orang. Nah ini ketika saya nonton YouTube, saya bisa mengembangkan dirinya. Akhirnya saya punya kebanggaan tersendiri. Seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang trauma di MLM, bisa kok tulis ya traumanya kenapa, tulis di kolom komentar traumanya kenapa. Nah mungkin teman-teman sedang belum ada ide untuk bisnis, tolong komen di bawah ya. Maksudnya ini hobi Anda apa, nah itu bisa komen di bawah biar kita sama-sama belajar, atau join di grup yang ada di kolom deskripsi itu, nanti saya cantumkan. Join grup, bisa sharing bareng sama saya, sama teman-teman untuk saling menyemangati. Intinya saya membuat komunitas untuk saling menyemangati dalam dunia bisnis, network marketing, digital marketing, pengembangan diri. Nah itu, dan mengelola keuangan tentunya ya. Paling enggak kita omset besar, kita bisa mendapatkan profit banyak, tapi kita nggak bisa ngelola keuangan. Nah itu juga ada kebocoran nantinya, kebocoran keuangan kita. Maksudnya bocor ini nggak akan tahu larinya kemana, seperti itu. Oke, itu saja. Jangan lupa share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.